pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh setelah mempelajari secara mendalam pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, perbedaan makna kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, saya dapat menerapkan Merdeka Belajar bagi peserta didik, serta menyesuaikan pembelajaran dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung tersebut adalah bibit yang kurang baik, tapi ia tetap dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Begitupun sebaliknya, meskipun biji jagung itu adalah bibit yang berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Nah, dalam proses menuntun ini, pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Selanjutnya, saya dapat membangun kolaborasi dengan anggota kelompok dalam menyusun desain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu, saya dapat mengoptimalkan potensi yang ada di daerah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya, kekuatan yang saya miliki dalam menerapkan pengalaman dan pengetahuan baru ini. Pertama, jiwa pembelajar. Saya selalu memiliki semangat yang tinggi dalam belajar untuk meningkatkan kompetensi. Kemudian, selalu berusaha untuk dapat bekerja sama dalam penyelesaian tugas secara berkelompok sebagai cerminan sikap gotong royong. Kemudian, senantiasa terpacu untuk berpikir kreatif dan menuangkan berbagai ide-ide baru dalam kegiatan pembelajaran. Tetap dengan prinsip merdeka belajar untuk menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, selalu siap menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun sepanjang perjalanan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 3 tahun 2021 ini. Kemudian, hal-hal yang perlu saya ubah dari diri saya agar dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru ini. Yang pertama, menyesuaikan pembelajaran dengan kesadaran akan kodrat yang dimiliki murid, yakni pemanfaatan potensi lingkungan sebagai bagian pembelajaran, menjadikan semua tempat sebagai sekolah dan setiap orang sebagai guru, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penunjang pembelajaran. Selanjutnya, mengubah pola pikir dalam pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu prinsip merdeka belajar. Langkah konkret yang perlu dilakukan sebagai bentuk perubahan paradigma pembelajaran adalah membuat rancangan atau mendesain proses pembelajaran yang menginternalisasi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Langkah ini perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan secara bersama-sama
bahkan jika diperlukan menjadi bagian dari visi misi dan tujuan pengajaran di sekolah. Sekian, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.